Bab 126, Wang Min dan Lilu hilang. Wang Xiaolong menahan gelombang rasa sakit yang datang dari menyerang penghalang urutan ke-10, dan dengan tekun dia terus menjalankan taktik Asura sambil menyerap energi spiritual dari medan perang kuno. Cahaya yang menyilaukan berkedip tanpa henti dari tubuh Wang Xiaolong. Ki pertempuran akhirat di meridiannya dan laut Ki melonjak dengan cara yang hiruk-pikuk. Meskipun Wang Xiaolong berusaha keras untuk mengendalikan mereka, dia tidak berhasil. Rasa sakit yang luar biasa menghantamnya seperti ombak yang kuat melintasi pantai. Dari pengalaman yang diperoleh dengan terobosan sebelumnya, Wang Xiaolong tahu bahwa dia hampir sukses sehingga tidak mungkin dia menyerah pada tahap ini. Jika dia gagal pada percobaan pertama, akan ada kesempatan yang lebih kecil selama percobaan kedua untuk menerobos ke urutan ke-10 dan itu akan jauh lebih sulit. Upaya ketiga dan keempat hampir tidak memiliki peluang untuk berhasil lagi. Karena rasa sakit, Wang Xiaolong memiliki lapisan keringat di dahinya. Waktu berlalu perlahan seperti ini ketika tiba-tiba Wang Xiaolong bergidik di dalam, seperti kehidupan baru yang menembus cangkang dan datang ke dunia. Ki pertempuran akhirat di meridiannya bersorak, membebaskan diri dari belenggu mereka untuk memasuki rute meridian orde ke-10. Penghalang urutan ke-10 akhirnya runtuh. Wang Xiaolong sangat gembira. Memasuki rute meridian urutan ke-10, ki pertempuran bawah berguling, melonjak, dan mengalir ke setiap sudut nadinya. Setelah satu siklus penuh, ki pertempuran dunia bawah memasuki laut ki, berkembang ke tingkat yang lebih tinggi. Naga kembar hitam dan biru yang melayang di belakangnya tumbuh lebih besar, menjadi lebih nyata dan jasmani. Mereka bukan lagi bayangan samar. Ketika Wang Xiaolong memasuki alam Xiantian, kedua naga hitam dan biru akan berevolusi untuk ketiga kalinya, berubah menjadi entitas padat yang nyata. Menjadi naga sejati. Naga kehidupan nyata. Ki pertempuran akhirat terus mengalir melalui garis meridian baru. Wang Xiaolong akhirnya berhenti menjalankan taktik Asura setelah 3 putaran penuh lalu membuka matanya. Aku seorang prajurit orde ke-10 sekarang. Wang Xiaolong menghembuskan ki yang keruh. Dengan hanya mengandalkan ketangguhan fisiknya, dikombinasikan dengan Blades of Asura, keterampilan pedang Asura, dan kemampuan roh bela dirinya, dan bahkan tanpa transformasi jiwa, Wang Xiaolong yakin dia bisa membunuh rata-rata puncak orde ke-10 akhir pejuang. Jika jiwanya berubah, dia pasti tak terkalahkan di bawah alam Xiantian. Menekan kegembiraan di dalam hatinya, Wang Xiaolong berjalan keluar dari halamannya. Hal pertama yang dia lihat adalah Fei Hao yang gelisah berlari menuju halaman rumahnya dengan bingung. Sovereign, Second Miss dan Miss Lilu hilang. Apa yang sebenarnya terjadi? Wajah Wang Xiaolong menjadi gelap. Fei Hao dengan cepat menjawab, di pagi hari, Nona kedua dan Nona Lilu keluar, tetapi mereka belum kembali setelah 1 jam, jadi bawahan memerintahkan orang untuk pergi dan mencari mereka. Di Jalan Damai, mereka menemukan 4 mayat penjaga Marshal Mansion sedangkan Nona kedua dan Nona Lilu tidak ditemukan. Hati Wang Xiaolong tenggelam. Keempat penjaga yang dikirim Marsekal Hao Tian untuk melindungi Lilu dan Wang Min semuanya adalah prajurit orde ke-10. Mampu membunuh 4 penjaga orde ke-10 tanpa memberitahu siapapun, hanya ahli alam Xiantian yang bisa mencapai itu. Bagaimana keempat penjaga itu mati? Wang Xiaolong bertanya. Mereka terkena poison blood bomb. Fei Hao menjawab tanpa penundaan. Itu benar-benar telapak darah racun. Sisi lain telah datang. Pembunuhnya menghilang selama 5 bulan setelah memusnahkan kediaman Li, hanya untuk muncul kembali sekarang. Beritahu Hao Tian, katakan padanya untuk memblokir kota dan menemukan pembunuhnya. Wang Xiaolong memerintahkan, sekarang, bawa aku untuk melihat 4 tubuh penjaga. Hao Tian, sebagai satu-satunya marshal di kerajaan Luotong, memiliki kekuatan untuk memblokade kota. Ya, penguasa. Fei Hao mengakui dengan hormat dan memimpin Wang Xiaolong ke aula utama. Di lantai aula utama, keempat jenazah penjaga Marshal Mansion tertata rapi. Fei Hao membawa mereka kembali setelah menemukan tubuh mereka di Peacheful Street. Ketika Wang Xiaolong masuk ke aula utama, ibu dan ayahnya, Wang Peng dan Su Yan, juga ada di sana bersama adik laki-lakinya, Wang Xiaohai. Melihat Wang Xiaolong telah tiba, Wang Peng dan Su Yan bergegas di sampingnya. Xiaolong,
Kamu harus menyelamatkan adik perempuanmu dan menyelamatkan Nona Lilu. Suyan memohon melalui isak tangisnya, kata-kata tercekat di tenggorokannya. Bu, jangan khawatir. Saya akan. Wang Xiaolong berjanji, tetapi masalah utamanya adalah dia tidak tahu di mana mereka berada. Bagaimana jika keduanya sudah tanda seru? Memikirkan kemungkinan ini, Wang Xiaolong merasakan sakit yang menyentak di hatinya. Baru sekarang dia menyadari bahwa apakah itu saudara perempuannya atau Lilu, keduanya menempati tempat penting di hatinya. Menghirup dalam-dalam, Wang Xiaolong memaksa dirinya untuk tenang dan berjalan menuju tubuh 4 penjaga Marshal Mansion. Mengamati cetakan telapak tangan hijau teredam yang tercetak di dada mereka, Wang Xiaolong memasang ekspresi muram dan marah di wajahnya. Pihak lain yang berani melakukan ini berarti bahwa mereka sama sekali tidak menempatkan Tian Xuan Mansion dan Marshal Mansion di mati mereka. Jika dia menemukannya, Wang Xiaolong akan meminta orang itu membayar harga yang sangat menyedihkan untuk ini. Pada saat ini, Marshal Hao Tian telah bergegas dari Marshal Mansion setelah mendapatkan berita tersebut. Wang Xiaolong memandang Marshal Hao Tian dan Fei Hao keduanya, berkata, pergilah, kita akan pergi ke jalan damai sekarang. Ya, Chuan muda. Wang Xiaolong memimpin Marshal Hao Tian, Fei Hao, dan yang lainnya keluar dari rumah Tian Xuan dan melaju menuju jalan damai. Ketika Wang Peng dan Suyan ingin mengikutinya, dia menyuruh mereka menunggu di istana Tian Xuan untuk menghindari terjadinya insiden yang tidak terduga. Beberapa saat kemudian, Wang Xiaolong dan sekelompok orang tiba di lokasi jalan damai. Setibanya di sana, mereka bisa melihat beberapa genangan darah di tanah, namun sudah sedikit mengering. Wang Xiaolong menutup matanya dan berdiri diam, merasakan sekelilingnya. Kemudian, dari arah tertentu, Wang Xiaolong menangkap jejak aroma adik perempuannya, Wen Min, dan Lilu. Setiap orang memiliki aroma yang unik hanya untuk mereka. Sejak dia menerobos ke urutan ke-7 dan roh bela diri naga kembar berevolusi untuk kedua kalinya, indera penciumannya menjadi sangat tinggi. Beberapa saat kemudian, Wang Xiaolong membuka matanya dan melihat ke arah tertentu dan menghilang dalam sekejap saat dia bergerak ke sana. Berlari menuju sisi selatan kota kerajaan, Marshal Hao Tian, Fei Hao, dan yang lainnya merasakan sesuatu yang aneh. Tetapi tidak ada yang berhenti karena mereka dengan cepat mengikuti di belakang Wang Xiaolong. Bergegas menuju bagian selatan, Wang Xiaolong tidak menyembunyikan kekuatannya. Kecepatannya mengejutkan Marshal Hao Tian, Fei Hao, dan semua orang di belakangnya. Marshal Hao Tian dan Fei Hao diam-diam bertukar pandang di antara mereka. Sovereign, dia sudah menerobos ke orde ke-10. Urutan ke-10. Belum lama sejak Sovereign menerobos ke orde ke-9, bahkan belum setahun berlalu. Melompat ke urutan ke-10 dalam satu gerakan, tingkat kultivasi apa ini? Marshal Hao Tian dan Fei Hao bergidik memikirkan hal ini. Jika Marshal Hao Tian dan Fei Hao memiliki reaksi seperti itu, penjaga Marshal Mansion dan penjaga Tian Xuan Mansion tercengang saat mereka menatap punggung Wang Xiaolong. Melaju ke selatan, mereka segera meninggalkan kota kerajaan Luotong. Lebih dari 1 jam kemudian, mereka tiba di depan daerah pegunungan. Semua orang berpisah dan mencari. Wang Xiaolong berbalik dan mengeluarkan perintah. Ya, Chuan muda. Semua orang menjawab dan berpisah, menuju untuk mencari di area yang berbeda. Sesaat kemudian, di hutan pegunungan yang jauh, salah satu penjaga berseru dengan heran, Chuan muda, nona kedua ada di sini. Mendengar ini, Wang Xiaolong dan penjaga lainnya berlari menuju kawasan hutan itu. Wang Xiaolong melihat Wang Min di sana. Seseorang menggunakan beberapa metode untuk mengikat adik perempuannya ke tempat itu karena dia jelas tidak bisa bergerak. Tapi, tidak ada tanda-tanda Lilu. Melihat itu adalah Wang Xiaolong dan penjaga istana Tian Xuan, keterkejutan terlihat di mata Wang Min diikuti oleh kecemasan, tetapi dia tidak dapat bergerak atau berbicara. Wang Xiaolong bergegas ke sisi adik perempuannya. Bab 127, Lilu pergi. Berdiri di depan adik perempuannya, Wen Min, Wang Xiaolong memeriksa kondisinya yang menyebabkan kerutan di alisnya. Mengandalkan penilaiannya, dia tidak bisa melihat melalui metode apa yang digunakan untuk melumpuhkan adik perempuannya di tempat ini.
Itu bukan karena titik akupunktur. Sejauh yang dia tahu, di seluruh dunia martial spirit, hanya dia yang tahu tentang metode titik akupunktur ini. Marsekal Hao Tian dan Fei Hao juga berjalan untuk memeriksa kondisi Wang Min, dan mereka memiliki ekspresi yang sama dengan Wang Xiaolong. Terbukti, mereka juga tidak yakin dengan solusinya. Tepat ketika kecemasan Wang Xiaolong hendak membakar alisnya, Wang Min yang tetap itu tiba-tiba melunak dan bisa bergerak lagi. "Kakak laki-laki!" teriak Wang Min. Wang Xiaolong terkejut dan dengan cepat membantunya. "Gadis kecil, bagaimana perasaanmu?" Wang Min menggelengkan kepalanya. "Aku baik-baik saja." Wang Min dengan cepat memberitahu Wang Xiaolong, "Pagi ini, saya keluar dengan Sister Lilu, dan ketika kami melewati jalan damai, dua pria paruh baya tiba-tiba muncul di depan kami. Setelah membunuh 4 penjaga Marshal Mansion, mereka membawa kami pergi. Mereka membawa kita ke sini setelah meninggalkan kota kerajaan." Wang Min berhenti untuk menarik napas. Wang Xiaolong tidak terburu-buru, menunggunya dengan sabar untuk melanjutkan. Wang Min melanjutkan, "Ketika kami sampai di tempat ini, mereka berdua menginterogasi Saudari Lilu, menanyakan di mana beberapa manuskrip Gunung dan Laut. Saudari Lilu mengatakan dia tidak tahu, menangis dan berkata bahwa dia akan membunuh mereka untuk membalaskan dendam kakak laki-lakinya, ayah, dan kakek. Kedua pria itu menjadi marah dan mereka ingin membunuh kami." Semua orang yang hadir mendengarkan dengan penuh perhatian. Ketika kedua pria itu hendak membunuh kami, seorang wanita cantik tiba-tiba muncul, dan dengan kibasan lengan panjangnya kedua pria itu berhasil dipukul mundur. Wang Min melanjutkan, "Kedua pria itu bukan lawannya dan ingin melarikan diri agar wanita cantik itu tidak membunuh mereka. Pada akhirnya, wanita itu membawa Saudari Lilu pergi." "Dia membawa Lilu pergi?" Wang Xiaolong terkejut. "Ya." Wanita cantik itu berkata dia telah mencari penerus selama beberapa ratus tahun, dan bakat Saudari Lilu paling cocok untuk meneruskan warisannya. Jadi, dia ingin menerima Saudari Lilu sebagai murid pribadinya. Saudari Lilu kemudian setuju untuk pergi bersamanya. Wang Min bergumam, "Saya ingin membujuk Saudari Lilu untuk tetap tinggal, tetapi saya tidak tahu metode apa yang digunakan gadis itu untuk menghentikan saya pindah. Dia mengatakan itu akan hilang dengan sendirinya dalam 1 jam, tetapi jika ada yang ingin mengakhirinya sebelum itu, hanya ahli alam saint yang dapat membatalkannya. Pakar alam suci, Marsekal Hao Tian, Fei Hao, penjaga lainnya, dan bahkan Wang Xiaolong sendiri terkejut. Wanita cantik itu berkata hanya ahli alam saint yang dapat membatalkan ikatannya. Apakah itu berarti wanita cantik itu adalah ahli alam saint? Cahaya yang tidak pasti berkedip di mata Wang Xiaolong. Namun, dia senang Lilu memiliki kesempatan untuk menjadi murid dari seorang ahli alam saint, dan bahwa Lilu bersedia untuk pergi bersamanya secara sukarela, menerimanya sebagai gurunya sehingga dia dapat mempelajari teknik kultivasi dan keterampilan bertarung wanita cantik itu untuk membalas dendam. Apakah wanita cantik itu mengatakan kemana dia membawa Lilu? Beberapa saat kemudian, Wang Xiaolong bertanya, suaranya terdengar serius. Dia berkata bahwa jika kita ingin menemukan Lilu, kita harus pergi ke Dewa Templar. Wang Min menjawab, "Dewa Templar?" Wang Xiaolong bingung. Dia berbalik ke arah Marsekal Hao Tian dan Fei Hao, tetapi mereka berdua memiliki ekspresi kebingungan yang sama di wajah mereka. Menilai dari reaksi mereka, keduanya sama sekali tidak tahu apa-apa tentang keberadaan Dewa Templar ini. Agak di luar dugaan Wang Xiaolong bahwa baik Marsekal Hao Tian maupun Fei Hao belum pernah mendengar tentang Dewa Templar ini. Dia hanya bisa mengetahuinya secara perlahan. Karena Lilu diambil sebagai murid pribadi oleh wanita cantik itu, keselamatannya tidak lagi menjadi perhatian. Hanya saja, mereka tidak akan bisa melihat Lilu sampai waktu yang sangat lama di masa depan. Ketika mereka bertemu lagi, apakah 10 atau 20 tahun lagi? Ayo kembali. Wang Xiaolong memerintahkan dan menghela nafas secara diam-diam. Dengan ditemukannya Wang Min, semua orang kembali ke Tianxuan Mansion. Meskipun dia tahu Lilu baik-baik saja dan dia bahkan menerima seorang ahli alam saint sebagai gurunya, itu tidak mengurangi rasa kehilangan di hatinya. Untuk balas dendam kediaman Lilu akan melakukannya sendiri untuk mencapai tujuan ini. Ini juga keinginannya. Jadi, ketika mereka kembali ke rumah Tianxuan,
Wang Xiaolong menyuruh Marsekal Hao Tian untuk mencabut blokade dan berhenti melacak para pembunuh. 3 hari kemudian, Wang Xiaolong tidak berlatih selama 3 hari terakhir. Ada sedikit perlawanan untuk beradaptasi dengan kepergian tiba-tiba Lilu. Beberapa tahun terakhir ini telah menjadikan Lilu bagian dari hidupnya, dan dengan kepergiannya dia merasakan kekosongan di hatinya. Itu benar, itu sedikit kosong. Wang Xiaolong menatap bulan malam. Hanya beberapa bulan sebelumnya, itu adalah bulan bulat yang sama, bersinar sama terangnya. Xiaolong, katakan padaku, apakah aku akan mati? Kata-kata yang diucapkan Lilu saat itu, Wang Xiaolong mengingatnya dengan jelas. Bahkan suasana melankolisnya tampak jelas di matanya seolah-olah pemandangan malam itu terulang kembali. Saat itu, Lilu memeluk Wang Xiaolong. Aku takut aku tidak akan bisa melihatmu lagi, bahwa aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Lilu menangis. Memori adegan itu menghilang. Wang Xiaolong menghela nafas, bergumam pada dirinya sendiri, Dewa Templar. 5 hari berlalu. Wang Xiaolong sedang menengahi di halaman ketika Wang Min masuk. Merasakan suasana hati Wang Xiaolong, dia berbicara, "Kakak, apakah kamu masih memikirkan Sister Lilu?" Wang Xiaolong menanggapi dengan menganggukkan kepalanya, 2 hari lagi, kompetisi akademi akan dimulai. Apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk mendapatkan tempat pertama di kelas? Beberapa tahun yang lalu, Wang Xiaolong meminta 2 tempat dari kepala sekolah Sanzeng untuk saudara-saudaranya, Wang Min dan Wang Xiaohai, dan keduanya telah belajar di Cosmic Star Academy selama beberapa tahun terakhir. Meskipun kedua nilai roh bela diri mereka tidak tinggi, mereka diasuh oleh Wang Xiaolong dan dibimbing oleh VIHOU dalam kultivasi mereka. Kekuatan dan kecepatan kultivasi mereka tidak lebih buruk daripada yang disebut jenius di Cosmic Star Academy. Tentu saja, kakak kali ini, adik perempuanmu akan merebut posisi pertama di kelas untukmu. Wang Min tertawa, penuh percaya diri. Wang Xiaolong mengangguk. Dengan kekuatan Wang Min saat ini, untuk mendapatkan tempat kelas 1 tidak akan menjadi masalah. Beberapa saat kemudian, Wang Min meninggalkan halaman Wang Xiaolong. Menyesuaikan kembali suasana hatinya, Wang Xiaolong memicu cincin pengikat dewa dan memasuki medan perang kuno, lalu mulai berlatih taktik Asura dan telapak tangan pengikat dewa. Setelah beberapa bulan berlatih, pemahaman Wang Xiaolong dalam keterampilan pertarungan telapak tangan pengikat dewa telah berkembang pesat. 2 hari lagi berlalu. Wang Xiaolong bangun dan menuju ke Cosmic Star Academy bersama adik-adiknya. 1 tahun telah berlalu sejak dia terakhir datang. Ketika Wang Xiaolong tiba, tidak dapat dihindari bahwa dia perlu meluangkan waktu untuk berbicara dan membimbing siswa akademi yang lebih tua. Saat memasuki Holy Hall, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, banyak fangir yang meneriaki dan meneriakkan namanya. Wang Xiaolong, aku mencintaimu. Pengakuan cinta menemani Wang Xiaolong saat dia berjalan ke pengaturan tempat duduk kelasnya. Dia telah menembus orde ke-10 tetapi belum mengajukan permintaan untuk tes penilaian kemajuan kelas. Secara resmi, dia adalah siswa kelas 6 kelas 2. Ketika Lukai melihat Wang Xiaolong, dia berjalan mendekat dan tersenyum, orang ini benar-benar, kamu menghilang selama setahun, dan kudengar kamu bahkan pergi ke kerajaan Yuai? Wang Xiaolong mengangguk, saya melakukan perjalanan ke kerajaan Yuai. Mendengar konfirmasinya, Lukai dengan cepat menarik Wang Xiaolong ke samping, bertanya dengan berbisik sambil menyeringai, kudengar wanita di kerajaan Yuai sangat cantik, penuh dengan temperamen dunia lain. Wang Xiaolong tercengang dengan pertanyaan Lukai, dan mengangguk perlahan dan berkata, penuh dengan temperamen. Mata Lukai berbinar, kalau begitu aku harus menemukan kesempatan untuk membicarakan ini dengan ayah kerajaanku sehingga aku bisa mengikuti utusan khusus ke kerajaan Yuai. Wang Xiaolong menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bab 128, bertemu Jiang Teng lagi. Beberapa saat kemudian, San Zeng dan Xiao Qiu tiba di aula suci. Seperti tahun-tahun sebelumnya, setelah keduanya tiba, salah satu dari mereka akan mengucapkan kata-kata penyemangat dan menjelaskan aturan kompetisi sebelum mengumumkan dimulainya kompetisi. Dan 2 kandidat yang direkomendasikan Chen Feirong untuk tahun kedua kelas 6 masih Wang Xiaolong dan Lukai. Selama kompetisi tahunan tahun lalu, Lukai adalah puncak prajurit orde ke-7,
Dan tahun ini bajangan kecil ini akhirnya berhasil menembus ke orde ke-8. Berdiri di atas panggung, Lu Kai memanggil semangat dan jiwa bela diri Sky Pengnya yang berubah dalam sekejap mata. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, serangan kolosal Decimate Fist menyerang dengan kekuatan penuh ke arah Wang Xiaolong. Meskipun Lu Kai tahu dah akan kalah, sebagai pangeran kerajaan Luotong, Lu Kai masih perlu menantang dan bertarung dengan Wang Xiaolong meskipun tahu betapa kuatnya Wang Xiaolong. Kalau tidak, itu akan menciptakan efek buruk pada kerajaan. Menyaksikan tinju penghancur kolosal Lu Kai mendatanginya setelah transformasi jiwa, Wang Xiaolong berdiri diam di atas panggung tanpa bergerak. Di depan mata semua orang tercengang, tinju Lu Kai mendarat tepat di dada Wang Xiaolong. Wah! Ledakan keras teredam bergema. Lu Kai dan orang banyak terkejut dan bingung. Sementara semua orang di sekitar masih bingung mengapa Wang Xiaolong tidak mengelak atau menyerang, Lu Kai terkejut menemukan tinjunya terasa seperti membentur dinding besi padat ketika mendarat di dada Wang Xiaolong. Wang Xiaolong berdiri di sana, tak tergoyahkan seperti gunung. Ini. Mata Lu Kai membelalak kaget dan takjub. Pada saat ini, energi menakutkan menyembur keluar dari tubuh Wang Xiaolong, dan dengan goyangan bahu kanannya, Lu Kai terlempar ke belakang, terhuyung-huyung sampai dia jatuh dari panggung tanpa daya. Mulut ternganga. Bahkan Lu Kai merasa tercengang. Dia telah melangkah ke orde ke-8, dan selain jiwanya yang berubah fisik, dia menggunakan keterampilan pertempuran peringkat bumi, bahkan puncak rata-rata orde ke-8 tidak akan berani melakukan serangan tinjunya secara langsung seperti Wang Xiaolong saja telah melakukan. Tidak hanya Wang Xiaolong mengambil kolosal Decimate Fist dengan kekuatan penuh tanpa mengubah jiwa, dia bahkan berhasil mengusirnya dari panggung dengan menggoyangkan bahunya. Lu Kai menggelengkan kepalanya, orang aneh ini, apakah dia telah menembus orde ke-9? Mungkin dia benar-benar telah melangkah ke orde ke-9. Lu Kai berpikir saat matanya membelalak. Memiliki pemikiran yang sama dengan Lu Kai, setiap orang yang menonton yakin Wang Xiaolong telah maju dalam kultivasinya. Di platform utama, melihat hasil ini, San Seng terkekeh, orang kecil ini sudah masuk ke orde ke-9. Dia lebih cepat dari yang kami perkirakan setengah tahun ya. Masih ada 1 bulan lagi sebelum si kecil ini mencapai 16 tahun, si Ong Chiu memandang dengan iri pada siluet Wang Xiaolong di panggung pertempuran. Prajurit orde ke-9 berusia 16 tahun, ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam seluruh sejarah Kekaisaran Duanren. Aneh atau monster adalah definisi yang tidak bersemangat untuk menggambarkan Wang Xiaolong. Super aneh, monster super. Setelah mengalahkan Lu Kai, Wang Xiaolong menjadi pemenang kelas 6 seperti yang diharapkan dan acara dilanjutkan ke kompetisi tahun kedua. Sekali lagi, Wang Xiaolong mengalahkan lawannya dari kelas lain dengan mudah, merebut gelar juara untuk tahun kedua. Namun, lawan terakhir Wang Xiaolong tahun lalu, salah satu dari 3 keindahan besar Akademi Bintang Kosmik, Chen Caixiu, telah maju ke orde ke-9 dan telah lulus ujian penilaian untuk naik ke kelas tahun ketiga. Beberapa jam kemudian, kompetisi akademi tahun ini berakhir dengan lancar. Sesuai tradisi, selain hadiah kompetisi biasa, San Zeng dan Si Ong Chiu masing-masing menghadiahkan dan roh tingkat 5 yang tinggi kepada Wang Xiaolong. Alasan utama Wang Xiaolong berpartisipasi dalam kompetisi akademi bukanlah untuk berkultivasi di Dragon Flame Valley, tetapi untuk dan roh kelas 5 ini. Ketiga roh dan ini diberikan kepada orang tua dan saudara-saudaranya setiap tahun. Meskipun Nine Tripod Commerce Wang Xiaolong menghasilkan lebih dari beberapa ribu koin emas setiap tahun, dan roh tingkat 5 yang tinggi bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan karung koin emas. Ketika San Zeng dan Si Ong Chiu memberinya 2 dan roh tingkat 5 yang tinggi, Wang Xiaolong bertanya tentang tes penilaian kemajuan kelas untuk tahun ketiga. San Zeng tertawa dan berkata, kamu telah menembus orde ke-9, dan tingkat kekuatanmu telah melampaui sebagian besar siswa tahun ketiga. Tetap saja, untuk naik ke kelas tahun ketiga Anda harus melalui ujian akademi. Aturan ini, bahkan kita berdua harus mematuhinya, Si Ong Chiu menambahkan. Tahun telah berakhir, jadi jika ingin mengajukan tes penilaian baru bisa dilakukan tahun depan. Saat semester baru dimulai, datanglah kepada kami dan kami akan mengaturnya untuk Anda. Wang Xiaolong mengangguk,
Baiklah kalau begitu. Melihat bahwa San Zeng dan Xiong Chiu sama-sama percaya dia baru saja menerobos ke Orde ke-9, Wang Xiaolong tidak mengoreksi mereka dengan mengatakan bahwa dia sebenarnya telah melangkah ke Orde ke-10, karena terlalu menakutkan. Selama kompetisi tahun lalu ketika dia mengalahkan Chen Caixiu, dia hanya urutan ke-8. Jika orang tahu dia sudah menerobos ke Orde ke-10 dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun, mungkin jutaan li jauhnya kerajaan Duanren akan diperingatkan. Kemudian lagi, ketika Wang Xiaolong mengungkapkan roh bela diri bakat luar biasa kelas 12-nya, naga hitam ilahi primordial, kerajaan Duanren seharusnya menyadari hal ini. Kemajuan pemuda-muda dan berbakat seperti Wang Xiaolong biasanya menjadi prioritas utama. Di sisi lain, Kekaisaran Duanren tidak akan dengan sengaja melindungi atau mengolah orang-orang seperti Wang Xiaolong kecuali mereka berpartisipasi dalam pertempuran kota kekaisaran dan berhasil memasuki 100 tempat teratas, memenuhi syarat untuk mendaftar ke Institut Duanren. Wang Xiaolong kembali ke Tian Xuan Mansion bersama adik perempuan dan laki-lakinya, Wang Min dan Wang Xiaohai. Kakaknya, Wang Min, memang memenangkan kompetisi kelas. Kembali ke rumah Tian Xuan, Wang Xiaolong memasuki medan perang kuno untuk berlatih. Segera, 1 bulan lagi berlalu. Dalam 2 hari lagi, itu akan menjadi tahun baru. Seluruh rumah Tian Xuan didekorasi dengan semarak, tenggelam dalam suasana yang ceria dan meriah. Seperti setiap tahun baru, Wang Xiaolong akan berhenti berlatih untuk menemani orang tua dan adik-adiknya. Sudah 16 tahun sejak dia terlahir kembali di dunia ini, tetapi sebagian besar waktunya dihabiskan untuk berlatih dan berkultivasi dan waktu yang dia miliki untuk berbicara dengan keluarganya sangat sedikit. Sayang sekali Lilu tidak ada di sini. Di aula utama, semua orang mengobrol dengan gembira saat Su Yan tiba-tiba berkomentar, tahun baru ini bisa lebih baik dan lebih hidup. Wang Min juga setuju, benar jika Sister Lilu ada di sini, betapa indahnya. Suasana di aula utama tiba-tiba turun. Wang Xiaolong berdiri dan meninggalkan aula utama. Datang ke jalan-jalan, dia berjalan-jalan tanpa tujuan tertentu, hanya ingin menghirup udara segar. Cuacanya dingin, namun ada banyak orang di jalanan, dan ramai dan semarak. Ada keributan di mana-mana tentang orang biasa yang membeli barang-barang untuk perayaan tahun baru yang akan datang. Wang Xiaolong mengamati orang-orang biasa bersiap menyambut tahun baru dalam suasana riang dan pada gilirannya, itu membuat suasana hatinya lebih baik. Sebenarnya, seseorang tidak mencari banyak, selama mereka bisa tetap bersama keluarga dan bahagia, ini juga merupakan berkah. Setelah berjalan-jalan di sekitar kota, Wang Xiaolong kembali ke Tian Xuan Mansion. Malam tiba dan rumah Tian Xuan menyala terang. Alih-alih berlatih, Wang Xiaolong memberikan nasihat konstruktif kepada Wang Min dan Wang Xiaohai tentang masalah yang mereka hadapi dalam kultivasi. Sangat cepat, tahun baru berlalu. Tahun akademik Cosmic Star Academy telah dimulai. Wang Xiaolong menuju ke Cosmic Star Academy dan langsung menuju ke arah kantor kepala sekolah. Apa yang tidak diharapkan Wang Xiaolong adalah bahwa Jiang Teng ada di dalam ruangan ketika dia masuk. Beberapa tahun telah berlalu dan Jiang Teng telah tumbuh menjadi seorang pemuda dengan tinggi lebih dari 5 kaki. Dengan pengasuhan San Zeng dan Xiong Chiu yang penuh perhatian, Jiang Teng yang memiliki bakat bela diri yang luar biasa, Sacred Bright Tiger, telah maju ke Orde ke-7. Kesenjangan antara dia dan Wang Xiaolong seperti surga dan bumi. Wang Xiaolong telah berubah menjadi eksistensi yang hanya bisa diakagumi dari jauh. Jelas, Jiang Teng juga tidak mengira dia akan bertemu dengan Wang Xiaolong saat ini dan di tempat ini karena dia secara aktif menghindari Wang Xiaolong. Jadi, sudah 2-3 tahun sejak mereka terakhir bertemu muka. Kakak senior Wang. Melihat Wang Xiaolong masuk, Jiang Teng praktis melompat keluar dari kursinya, mengucapkan salam dengan terbata-bata. Bab 129, Berburu Buaya Besi. Kakak senior Wang. Mendengar salam Jiang Teng memanggilnya, Wang Xiaolong tertegun. Xiaolong, kamu di sini. Pada saat ini, San Zeng dan Xiong Chiu sama-sama memiliki senyum cemerlang di wajah mereka saat mereka berdiri dan memberi isyarat kepada Wang Xiaolong untuk duduk. Setelah mereka berempat duduk, Xiong Chiu tersenyum dan berkata, masalah tentang penilaian kemajuanmu telah diputuskan.
Pergilah ke rawa tebing selatan, bunuh seekor buaya besi, lalu kembali dengan inti monsternya. Mendengar ini, Wang Xiaolong mengangguk. Buaya besi adalah spesies buaya, tetapi pertahanan dan kekuatan serangannya jauh lebih kuat. Buaya besi rata-rata memiliki kekuatan prajurit Orde ke-9, dan bahkan beberapa yang lebih kuat bisa mencapai kekuatan prajurit Orde ke-10. Bagi Wang Xiaolong, penilaian ini dianggap mudah. Hanya saja rawa tebing selatan agak jauh dari kota kerajaan Luotong. Southern Cliff Marsh berada di ujung paling selatan kerajaan Luotong. Tidak jauh dari rawa-rawa dan tepat di seberang perbatasan kerajaan Luotong adalah tanah kerajaan Baolong di mana markas sekte pedang besar berada. Selanjutnya, San Zeng dan Xiong Chiu menyoroti beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Wang Xiaolong. Tidak lama kemudian, Wang Xiaolong meninggalkan kamar kepala sekolah, kembali ke rumah Tian Xuan untuk memberitahu orang tuanya bahwa dia perlu melakukan tugas di rawa tebing selatan. Dia pergi pada hari yang sama. Kali ini ketika pergi ke rawa tebing selatan, Wang Xiaolong tidak membawa penjaga atau VIHO bersamanya, hanya monyet tunggu kecil. Hampir 5 tahun telah berlalu, namun tidak banyak perubahan pada monyet Violet pemakan roh sejak hari pertama mengikuti Wang Xiaolong pulang. Hanya rambutnya yang jauh lebih berkilau, dan matanya berwarna biru es yang tajam. Secara keseluruhan, hanya faktor imutnya yang meningkat. Jika seseorang tidak mengetahui asal-usulnya, monyet tunggu kecil kemungkinan besar akan diperlakukan sebagai hewan peliharaan biasa. Tingkat budidaya monyet tunggu kecil juga meningkat dengan kecepatan yang luar biasa, sebanding dengan milik Wang Xiaolong. 3 bulan lalu, Wang Xiaolong berada di puncak Orde ke-9 akhir dan monyet tunggu kecil berada di puncak tahap 9 akhir. Namun, Wang Xiaolong baru-baru ini berhasil menembus Orde ke-10. Tetap saja, menurut perkiraan Wang Xiaolong, dalam waktu 2 bulan, monyet tunggu kecil itu akan menyusulnya. Mengalami kecepatan kultivasi monyet tunggu kecil yang menakutkan, bahkan Wang Xiaolong memiliki sedikit rasa iri di hatinya. Orang harus tahu bahwa dia hanya bisa menerobos ke urutan ke-10 begitu cepat karena dia memiliki roh bela diri yang luar biasa, dan dia mampu memperbaiki 2 harta karun surgawi, pagoda harta karun Linglong bersama dengan akuisisi yang lebih baru, cincin pengikat dewa. Tapi bagaimana dengan monyet tunggu kecil? Dari pengamatan Wang Xiaolong, sepertinya ketika kekuatannya meningkat, itu juga akan memicu reaksi dari energi di dalam tubuhnya. Dengan menelan inti binatang buas, kecepatannya menyerap energi iblis di dalam tubuhnya menjadi semakin cepat. Setelah meninggalkan kota kerajaan Luotong, Wang Xiaolong dan monyet tunggu kecil, 1 orang dan 1 monyet, langsung menuju ke rawa tebing selatan. Meskipun San Zeng dan Xiong Chiu tidak membatasi waktu penilaian, Wang Xiaolong ingin menyelesaikan promosi kelas tahun ketiga secepat mungkin dan tidak mau membuang waktu lebih dari yang diperlukan. Awalnya, Wang Xiaolong tidak berencana untuk maju ke kelas tahun ketiga, tetapi dia tidak punya pilihan karena hanya tahun ketiga yang berhak bersaing di kejuaraan akademi secara keseluruhan. Wang Xiaolong dan monyet kecil ungu berjalan sambil berlatih. Dengan monyet tunggu kecil sebagai pendamping, Wang Xiaolong tidak merasa bosan. 2 bulan kemudian, Wang Xiaolong datang ke puncak tebing gunung. Melihat ke depannya, pasir kering menari-nari di udara dan dia dikelilingi oleh tebing gunung yang besar, beberapa tingginya mencapai lebih dari 300 meter. Ini adalah lokasi paling selatan dari puncak tebing kerajaan Luotong, dan itu disebut tebing selatan. Wang Xiaolong menyembunyikan napasnya dan bergerak maju bersama monyet tunggu kecil itu. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di depan area rawa yang membentang tanpa henti. Tujuan Wang Xiaolong kali ini adalah tempat ini, rawa tebing selatan. Berdiri di tepi rawa yang tak berujung, dia bisa merasakan kelembapan di udara, dan ada tanaman air yang bercampur menjadi satu untuk menciptakan bau berjamur yang menyerang hidungnya. Menyembunyikan aura mereka, Wang Xiaolong dan monyet tunggu kecil itu terus bergerak maju menuju rawa-rawa. Meskipun Wang Xiaolong dan monyet tunggu kecil cukup kuat, di dalam rawa, selalu ada kemungkinan beberapa puncak keberadaan tahap 10 akhir. Jika hanya ada 1 atau 2 dari mereka, Wang Xiaolong tidak akan takut, tetapi segerombolan dari mereka akan merepotkan.
Saat mereka berdua bergerak lebih jauh ke dalam rawa, kewaspadaan mereka terhadap daerah sekitarnya meningkat. Setiap gerakan dalam lingkup 350 meter tidak luput dari pandangan Wang Xiaolong. Namun, setelah lebih dari 1 jam, mereka masih belum menemukan satu pun buaya besi. Rawa diselimuti keheningan. Terlepas dari suara acak serangga dan beberapa raungan binatang tak dikenal di kejauhan, tidak ada yang lain. 2 jam kemudian, Wang Xiaolong berhenti dengan kerutan yang dalam di dahinya. Melanjutkan seperti ini bukanlah ide yang bagus. Buaya besi biasanya mengintai di dasar rawa dan jarang mendekati tepi atau naik ke darat, tidak memberikan kesempatan bagi Wang Xiaolong untuk membunuh satu pun. Haruskah saya turun ke rawa? Wang Xiaolong berpikir sendiri sebelum menggelengkan kepalanya, mengabaikan gagasan itu. Rawa ini bukan air biasa. Itu tebal dan lengket, dan begitu dia memasuki rawa, kekuatannya akan sangat berkurang. Apalagi di bagian bawah, buaya besi beristirahat berkelompok. Jika dia mengalami nasib buruk dan diketung oleh sekelompok buaya, akan membutuhkan upaya yang sangat besar untuk melarikan diri. Pada akhirnya, Wang Xiaolong menunggu di tepi pantai bersama monyet tungu kecil itu. Mereka memutuskan untuk menunggu buaya besi berenang atau datang ke darat. 1 hari berlalu. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Wang Xiaolong memandang ke langit dan pergi mencari tempat untuk bermalam bersama monyet tungu kecil, akhirnya memutuskan untuk menetap di gua terdekat di dinding tebing. Gua itu luas, memanjang beberapa meter persegi. Wang Xiaolong meletakkan pembunuhan baru di dekat api unggun untuk dipanggang, dengan monyet kecil itu dengan penuh semangat mengeluarkan air liur saat menunggu makanannya. Daging binatang itu terasa cukup enak, dan dengan angin bulan salju dan anggur api dari cincin Asura, 1 orang dan 1 monyet melahap makanan mereka sampai perut mereka membuncit. Malam perlahan berganti dengan siang. Keesokan paginya, Wang Xiaolong dan monyet kecil berjalan di sepanjang tepi rawa untuk mencari mangsa. Waktu berlalu dan beberapa jam berlalu, membawa hari semakin dekat ke tengah hari. Di atas, pancaran sinar matahari bersinar dengan jelas tetapi tidak ada sedikit pun kehangatan di tubuh Wang Xiaolong. Di rawa, kelembapan lembab justru meningkat pada siang hari. Saat Wang Xiaolong terus berjalan di sepanjang tepian, tiba-tiba matanya menangkap sesuatu. Di tengah rawa, terlihat benda hitam berlumpur dengan panjang sekitar 50 hingga 60 meter, mirip dengan buaya yang meluncur di permukaan rawa. Seekor buaya besi. Mata Wang Xiaolong berbinar. Tapi, buaya besi itu berjarak 200 meter dari pantai. Ingin membunuh buaya besi yang jaraknya 200 meter dan kemudian kembali dengan selamat ke tepi sungai menghadirkan tantangan yang cukup berat. Pada saat itu, Wang Xiaolong tidak dapat mempertimbangkan banyak hal. Dalam sekejap, Blades of Asura muncul di tangannya saat Wings of Demon meletus dari punggungnya. Dengan sekejap, dia sudah setengah jalan melintasi rawa, tepat di atas buaya besi. Pada saat yang sama Wang Xiaolong muncul di atasnya, buaya besi sepertinya telah merasakannya dan kepalanya yang besar tersentak keluar dari air dengan rahangnya terbuka lebar. Itu tidak menggigit Wang Xiaolong, sebaliknya, itu menyemburkan cairan beracun berwarna hijau. Di bawah cakrawala yang cemerlang, sumber cairan beracun berkilau di bawah sinar matahari, mengeluarkan bau yang mengerikan. Melihat ini, tubuh Wang Xiaolong dengan cepat membalik, menghindari cairan beracun. Garis-garis petir melintas di udara dan bilah Asura di tangannya menebas ke mata buaya besi. Itu menjerit kesakitan. Pada saat berikutnya, tubuh Wang Xiaolong jatuh, berhenti belasan meter dari kepalanya dan mengayunkan Blades of Asura. Kedua bilah menusuk dari atas. Dengan tarikan horizontal di kepala, darah hijau menyembur keluar. Bagian atas kepala buaya besi adalah kelemahannya yang fatal, dan dalam waktu kurang dari 1 tarikan napas, Wang Xiaolong mengakhiri hidup buaya besi itu. Namun, setelah buaya besi mati, sebelum Wang Xiaolong bisa mengeluarkan inti binatang itu, aroma darah telah menyebar. Mendengar jeritan sengsara rekan mereka, buaya besi yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar di atas permukaan rawa. Bab 130, bertemu dengan murid sekte pedang besar. Ada ekspresi jelek di wajah Wang Xiaolong saat dia merasakan banyak buaya besi berenang dari segala arah.
Di antara buaya besi ini, ada beberapa yang memancarkan aura kuat yang sangat dekat untuk maju ke alam Xiantian. Sebelum Wong Xiaolong melakukan langkah selanjutnya, suara siulan tiba-tiba menembus udara, dan monyet tungu kecil itu mencapai sisi Wong Xiaolong dalam sekejap. Cakar monyetnya ditepuk keempat arah. Menyerang, air rawa berputar dari keempat arah, berputar tanpa henti saat berubah menjadi dinding angin. Pada saat yang sama, gaya isap yang kuat menyapu, mengangkat buaya besi tinggi-tinggi di atas udara, dan kemudian menjatuhkan mereka. Pada saat itu, rawa itu sangat berantakan dan kacau. Wong Xiaolong sangat senang, dan dengan cepat menebaskan Blades of Asuranya ke tubuh buaya besi. Sebuah kekuatan mengisap menyembur dari telapak tangannya dan inti binatang zamrud jatuh ke tangannya. Ayo pergi. Wong Xiaolong meraih monyet tungu kecil itu dan mengepakkan sayapnya ke tepian. Saat Wong Xiaolong dan monyet tungu kecil hendak mendarat, tiba-tiba, dari rawa di bawahnya, seekor buaya besi besar terbang keluar dari air. Buaya besi khusus ini sebenarnya tumbuh lebih dari 200 meter panjangnya, mirip dengan sebuah bukit kecil. 4 cakar tirani pendek melompat ke depan, menerjang ke Wong Xiaolong dan monyet tungu kecil. Kekuatan yang kuat langsung berdampak pada Wong Xiaolong dan monyet tungu kecil dari belakang. Mengingat sifat serangan yang berubah-ubah, Wong Xiaolong dan monyet tungu kecil masih punya cukup waktu untuk menghindar. Tiba-tiba, kedua siluet itu menghilang. Oleh karena itu, buaya besi menerkam ke ruang kosong, memercik ke rawa di bawah, air rawa berlumpur berceceran di mana-mana. Sementara buaya besi masih dalam kebingungan, Wong Xiaolong dan monyet tungu kecil muncul di tepi sungai. Melihat ini, buaya besi meraung marah. Tubuhnya berputar, dan sekali lagi menerjang ke arah keduanya di tepi sungai. Seolah-olah mereka menerima perintah, semua buaya besi di dekatnya juga berkerumun menuju pantai. Baik Wong Xiaolong dan siluet monyet tungu kecil melintas, dan menghindari buaya besi ini, mereka muncul kembali lebih dari 100 meter dalam waktu satu tarikan napas. Namun, mereka tidak berhenti. Wong Xiaolong dan monyet tungu kecil itu terus melesat pergi, meninggalkan rawa. Menyaksikan keduanya semakin jauh, raungan marah buaya besi bergema di seluruh area rawa. Tidak lama kemudian, semua buaya besi kembali ke air. Menyaksikan kawanan buaya besi mundur, Wong Xiaolong menghela nafas lega. Baru sekarang Wong Xiaolong memasukkan inti binatang zamrud ke dalam cincin Asura. Dia memperoleh inti binatang buaya besi, sehingga tes penilaian akademi dapat dianggap sukses. Jadi, Wong Xiaolong dan monyet tungu kecil melakukan perjalanan kembali ke jalan mereka datang. Tapi, tidak lama setelah mereka meninggalkan rawa, terdengar suara pertempuran di depan mereka. Suara-suara marah dan cekikikan berpuas diri terbawa angin. Murid sekte pedang besarmu semuanya adalah orang busuk. Tak berperasaan dan kejam, kau bahkan membunuh seorang anak berusia 3 tahun, kami akan melawanmu. Kemudian, tangisan menyedihkan pun terjadi. Sekte pedang besar? Murid Wong Xiaolong menjadi dingin. Dia dan monyet tungu kecil menuju ke arah suara pertempuran berasal, dan mereka tiba di tempat pertempuran. Ketika Wong Xiaolong melihat pemandangan di hadapannya, amarah di hatinya meledak. Tidak jauh darinya, mayat tergeletak di genangan darah dan banyak di antaranya adalah orang tua atau anak kecil. Sebagian besar orang lanjut usia ini berusia 70-an dan 80-an, sedangkan anak-anak baru berusia 2 hingga 3 tahun. Ada juga mayat bayi. Lebih dari selusin murid sekte pedang besar berada dalam kegilaan gila, menebas pedang mereka pada sekelompok orang. Orang-orang ini mungkin adalah suku yang tinggal di sekitar Southern Cliffs Marsh. Menyaksikan murid-murid sekte pedang besar itu masih tenggelam dalam pembantaian, cahaya tajam bersinar di matanya. Dalam sekejap, dia menghilang dari tempatnya sebelum muncul kembali hampir seketika di sebelah murid sekte pedang besar yang menebaskan pedangnya ke arah seorang wanita hamil. Wanita hamil itu menutup matanya, berteriak ketakutan dan putus asa. Namun pada saat berikutnya, wanita hamil itu malah mendengar teriakan dari murid sekte pedang besar. Terkejut, wanita hamil itu membuka matanya dengan hati-hati dan melihat murid sekte pedang besar dibuang, dan berdiri di depannya adalah seorang pemuda berusia sekitar 16 hingga 17 tahun. Orang-orang di sekitar terkejut oleh teriakan murid sekte pedang besar dan berbalik untuk melihat.
Pada titik ini, para murid sekte pedang besar yang hiruk-pikuk menghentikan tindakan mereka dan melihat ke atas juga. Pun, apakah kamu lelah hidup? Tanda seru. Anda tidak hanya berani mencampuri urusan sekte pedang besar kami, Anda bahkan membunuh murid kami. Meludahi murid Big Sword secek dengan wajah terjepit dengan dingin saat dia menatap Wong Xiaolong. Sama seperti murid berwajah terjepit mengatakan itu, murid sekte pedang besar lainnya muncul di belakangnya, dan suaranya bergetar saat dia berkata, "Kakak ZHU, dia adalah Wong Xiaolong." Jelas, kakak senior ZHU itu belum menghubungkan makna di balik pengingat itu, sambil berkata, "Naga kuning atau naga putih apa, satu, aku tidak peduli naga apa dia." Tapi, saat kata-katanya jatuh, dia tiba-tiba berhenti, dan kemudian, matanya membelalak kaget melihat Wong Xiaolong, dan dia dipenuhi ketakutan. Wong Xiaolong. Dia adalah Wong Xiaolong, tanda seru murid sekte pedang besar lainnya berseru keras dan dengan cepat mundur ke jarak yang aman dari Wong Xiaolong. Sejak insiden danau pencerahan, setiap kali nama Wong Xiaolong disebutkan di sekte pedang besar, wajah para muridnya akan berubah menjadi lebih buruk. Lari. Tiba-tiba, semua murid sekte pedang besar terbang, melarikan diri tanpa perlawanan. Menyaksikan murid-murid sekte pedang besar melarikan diri seperti sekawanan burung, Wong Xiaolong mencibir. Bilah asura di tangannya terayun keluar, dan dua badai angin berputar keluar, menangkap para murid dalam waktu singkat. Monyet tunggu kecil juga tidak menganggur, dan tubuh kecilnya menghilang. Dua cakar kecil mencakar, dan murid-murid sekte pedang besar jatuh satu per satu, berteriak dengan tragis. Kurang dari 20 napas kemudian, para murid sekte pedang besar ke-7 dan ke-8 ini terbaring tak bernyawa di tanah. Wong Xiaolong melihat sekeliling, dan ekspresi wajahnya sangat dingin. Dalam waktu 2 tahun ketika dia menerobos ke alam Xiantian, dia benar-benar akan menghancurkan sekte pedang besar. Pada saat ini, suku yang selamat datang ke Wong Xiaolong, bersujud dengan rasa terima kasih. Wong Xiaolong menyuruh mereka untuk berdiri sebelum bertanya kepada mereka mengapa para murid sekte pedang besar memburu mereka. Seorang lelaki tua berusia 80-an dengan wajah penuh kerutan, tercekik oleh air mata ketika dia berkata, daerah ini dekat dengan markas sekte pedang besar, dan para murid sekte pedang besar ini sering datang ke sini untuk membunuh sejenis binatang iblis yang disebut serigala angin. Saya mendengar itu digunakan dalam teknik kultivasi, sehingga mereka membutuhkan inti binatang serigala angin. Setiap kali murid-murid ini datang ke sini untuk berburu serigala angin, ketika melewati desa kami, mereka akan membunuh orang yang tidak bersalah untuk bersenang-senang. Mereka bahkan membuat persaingan, siapa yang membunuh lebih banyak, siapa yang membunuh lebih cepat. Seorang pria muda dalam kelompok itu tidak bisa menolak dan menambahkan. Kalau begitu, patroli tentara tebing selatan tidak peduli? Wong Xiaolong bertanya dengan sungguh-sungguh. Patroli tentara tebing selatan. Pria tua berusia 80-an itu berkata, putra tertua dari Southern Cliffs Castellan adalah murid sekte pedang besar. Ketika kepala desa kami pergi untuk melaporkan masalah ini ke Castellan tebing selatan, dia membalikan meja dan menuduh kami memusuhi perdamaian, bahkan melumpuhkan salah satu kaki kepala desa kami sebagai hukuman. Dia memperingatkan kami bahwa jika kami berani memancing masalah lagi, dia akan melumpuhkan sisa kaki kepala desa kami. Bahkan orang-orang suku kita tidak bisa lepas dari hukuman. Semua orang terbuka mencela Southern Cliffs Castellan sebagai pesuruh sekte pedang besar. Castellan tebing selatan. Wong Xiaolong mengulangi sekali saat cahaya berkilat di matanya. Cuan muda ini, saya mendengar mereka mengatakan Southern Cliffs Castellan adalah adik laki-laki Duke Weibi dari kota kerajaan. Orang tua yang sama memperingatkan, mereka terlalu kuat. Saya pikir lebih baik jika Anda tidak terlibat dalam masalah ini, itu dapat membawa masalah bagi keluarga Anda juga.